Tiwi dan Fadia menggila di Jerman Open 2026 dengan serangan tajam yang membuat ganda Denmark benar-benar bertekuk lutut tanpa perlawanan berarti. Halo pecinta bulu tangkis tanah air, kembali lagi di saluran kesayangan kita yang selalu memberikan kabar terbaru dari dunia tepok bulu. Kabar gembira datang dari ajang Jerman Open 2026, di mana ganda putri andalan kita, Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti baru saja memberikan pelajaran berharga bagi lawan mereka di babak pembuka. Penampilan gemilang ini membuktikan bahwa kualitas ganda putri Indonesia masih sangat diperhitungkan di kancah internasional saat ini. Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi kebangkitan ganda putri kita di kancah dunia. Wah, bener banget rekan saya. Penampilan Tiwi dan Fadia di West Energy Sport Hall tadi benar-benar luar biasa dan membuat kita semua terpana melihat agresivitas mereka di lapangan. Bayangkan saja, mereka hanya butuh waktu singkat untuk menyudahi perlawanan ganda Denmark, Catherine Weng dan Mette Werge dengan skor yang sangat mencolok, yaitu 21-8 dan 21-14. Ini adalah awal yang sangat manis untuk perjuangan ganda putri Indonesia di turnamen level Super 300 ini. Kemenangan 2 game langsung ini menunjukkan kesiapan fisik dan mental yang sangat prima dari kedua atlet kebanggaan kita tersebut di Jerman kali ini. Mereka benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai salah satu ganda putri terbaik yang kita miliki saat ini. Betul sekali, skor 21-8 di set pertama itu menunjukkan betapa dominannya Tiwi dan Fadia dalam mengendalikan tempo permainan sejak servis pertama dilakukan. Mereka seolah tidak memberikan ruang sedikit pun bagi pasangan Denmark untuk mengembangkan pola permainan mereka dengan bola-bola tajam nan mematikan yang terus menghujani pertahanan lawan. Kemenangan meyakinkan ini tentu menjadi model kepercayaan diri yang sangat besar bagi mereka untuk melangkah ke babak selanjutnya di Jerman Open 2026. Dominasi total seperti ini sangat jarang kita lihat di level turnamen internasional yang kompetitif. Namun Tiwi dan Fadia berhasil melakukannya dengan sangat tenang semalam suntuk tanpa kesulitan berarti. Ini menunjukkan kematangan strategi yang mereka terapkan sangat efektif meredam agresivitas lawan di lapangan pertandingan tersebut. Dan jangan lupa, performa gemilang ini seolah menjadi kelanjutan dari tren positif yang mereka bangun sejak menjuarai Thailand Masters 2026 beberapa waktu yang lalu. Sepertinya, chemistry antara Amalia Cahaya Pratiri dan Siti Fadia Silva Ramadanti ini semakin hari semakin solid saja. Meskipun mereka baru resmi dipasangkan pada bulan Desember tahun 2025 kemarin. Perjalanan mereka dari nol hingga mulai merangkak naik di ranking dunia BWF benar-benar patut kita apresiasi setinggi-tingginya. Keberhasilan mereka meraih gelar di Thailand menjadi bukti bahwa proses adaptasi mereka berjalan dengan sangat cepat dan efektif di bawah bimbingan pelatih profesional yang sangat handal sekali dalam meramu strategi permainan yang mumpuni di lapangan hijau yang sangat kompetitif. Namun ada hal menarik yang sempat disampaikan oleh Siti Fadia setelah pertandingan tadi mengenai kondisi lapangan di Mülheim an der Ruhr. Ternyata kemenangan telak tadi bukan berarti tanpa kendala sama sekali, karena mereka sempat merasa terkejut dengan kondisi angin di dalam lapangan, terutama saat memasuki game kedua. Angin yang cukup kencang ternyata sempat mengganggu akurasi pukulan mereka dan membuat jalannya pertandingan menjadi sedikit lebih menantang dibandingkan game pertama. Hal ini menjadi catatan penting bagi tim pelatih untuk segera mengevaluasi kesiapan teknis para pemain dalam menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah di dalam gedung pertandingan Jerman nanti, agar tidak menjadi masalah yang serius bagi konsentrasi mereka di babak selanjutnya yang lebih berat. Ya, untungnya kematangan mental Tiwi dan Fadia berbicara banyak di saat-saat kritis seperti itu. Karena mereka segera melakukan komunikasi intensif di tengah lapangan untuk mencari solusi cepat. Peran pelatih kita, Coach Titin atau Nitya Krisninda Maheswari, juga sangat krusial dalam menenangkan emosi dan memberikan instruksi taktis yang tepat agar mereka tetap fokus pada pola permainan mereka sendiri. Inilah pentingnya kerjasama tim yang solid antara pemain dan pelatih di pinggir lapangan saat menghadapi situasi yang tidak terduga di tengah panasnya tensi pertandingan dunia. Tanpa koordinasi yang baik, gangguan teknis seperti angin kencang bisa saja merusak ritme permainan yang sudah terbangun dengan apik sejak awal laga dimulai dengan sangat baik sekali oleh pasangan kita tersebut.
Setelah melewati rintangan pertama ini dengan mulus, tantangan yang lebih besar sudah menanti Tiwi dan Fadia di babak 16 besar yang akan berlangsung pada hari Kamis nanti. Mereka dijadwalkan akan bertemu dengan pasangan ganda putri asal Taiwan, Hu Sui In Hui dan Lin Ji Hyun, yang tentu saja bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata, meskipun secara peringkat mungkin kita lebih diunggulkan dari sisi pengalaman bertanding di level Super 300 ini. Ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan ini dengan formasi yang sekarang, sehingga strategi yang tepat akan menjadi kunci kemenangan utama bagi ganda putri Indonesia di babak tersebut nanti. Kita harus tetap waspada karena pemain Taiwan seringkali memiliki gaya permainan yang sangat ulet sekali. Tiwi sendiri sudah memberikan pernyataan bahwa dia akan mempersiapkan strategi terbaik bersama tim pelatih melalui diskusi mendalam. Dan salam olahraga! Hanya satu wakil di tunggal putri, Putri Kusumawardhani bongkar rahasia mengerikan lawan top 4 dunia yang siap menjegalnya di All England 2026. Halo pecinta badminton Indonesia, kabar mengejutkan datang dari Cipayung nih. Wah, ada apa lagi nih? All England 2026 kan sebentar lagi dimulai. Pasti persiapannya makin panas ya. Betul banget. Putri Kusumawardhani, atau yang akrab kita sapa Putri KW, baru saja membeberkan target dan tantangan berat yang harus dia hadapi sebagai satu-satunya Srikandi kita di nomor tunggal putri. Tunggu, satu-satunya? Benar-benar beban berat ada di pundak Putri KW ya? Padahal level turnamennya 1000 BWF. Itu kelas elit loh. Benar sekali. Putri mengatakan targetnya tidak muluk-muluk dulu. Dia ingin masuk 8 besar saja. Kedengarannya simpel, tapi kalau kita lihat siapa yang menunggu di sana, ini misi yang sangat menantang. Ah, saya tahu siapa mereka. Pasti deretan pemain top 10 besar dunia yang sudah siap melahap siapa saja kan? Tepat. Putri sekarang berada di peringkat ke-6 dunia, tapi dia mengakui kalau langkahnya sering terhenti kalau bertemu pemain ranking 4 besar, seperti An Se-young dari Korea atau Chen Yufei dari Cina. Apa sih yang bikin mereka beda banget? Putri KW kan juga sudah hebat bisa sampai peringkat 6 dunia. Nah, ini poin menariknya. Putri membongkar rahasia kenapa melawan top 4 dunia itu terasa seperti menghadapi tembok raksasa yang tidak punya celah. Apakah soal teknik atau stamina? Atau mungkin ada faktor lain yang kita tidak tahu sebagai penonton? Putri bilang, kalau lawan pemain top 10 sampai top 32 itu rasanya masih mirip-mirip tingkat kesulitannya. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah top 4, ceritanya beda total. Wah, makin penasaran. Apa yang Putri katakan soal perbedaan mencolok itu? Kata Putri, melawan mereka itu wajib konsisten sejak awal pertandingan. Tidak boleh ada kata lepas sedikit pun. Kalau pikiran kita goyah sebentar saja, pola permainan mereka langsung masuk dan kita habis. Jadi ini soal ketahanan mental dan ketajaman pikiran ya? Pantas saja An Se-young terlihat sangat tenang padahal poinnya sedang tertinggal. 100 buat kamu. Putri KW merasakan sendiri betapa sulitnya menjaga fokus agar polanya tidak berantakan di hadapan para monster tunggal putri itu. Tapi ngomong-ngomong soal gelar, Putri KW sudah agak lama ya tidak berdiri di podium tertinggi. Terakhir kapan sih dia juara? Dalam 2 tahun terakhir memang terasa berat. Podium tertinggi terakhirnya adalah Korea Masters 2024. Tahun 2025 kemarin, dia hanya mentok sebagai runner-up di Hilo Open dan Australia Open. Pantas saja dia sangat haus akan kemenangan di All England kali ini. Tapi persiapan apa yang dia lakukan buat mengatasi kekurangan itu? Di Platnas PBSI Cipayung, Putri sedang digembleng habis-habisan oleh pelatih Imam dan pelatih Nunung. Dia fokus memperbaiki satu kelemahan krusial. Kelemahan apa itu? Apakah soal kecepatan kaki atau smash yang kurang tajam? Ternyata Putri sedang fokus memperbaiki bola-bola atasnya. Setiap hari porsinya ditambah terus supaya lebih siap menghadapi serangan lawan yang sering memanfaatkan celah di bagian itu. Mengingat statusnya sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, kedisiplinan Putri pasti sangat tinggi ya dalam menjalani latihan intensif ini? Tentu saja, jiwa aparatnya pasti bikin dia makin tangguh di lapangan. Namun dia harus benar-benar waspada, karena All England adalah panggung prestise yang tekanannya luar biasa besar. Saya tidak sabar melihat bagaimana hasil perbaikan bola atas Putri KW nanti. Semoga 8 besar hanya awal, dan dia bisa melaju lebih jauh lagi. Kita semua berharap begitu, tapi tantangan dari An Se-young dan kawan-kawan bukan main-main.
Putri harus membuktikan bahwa konsistensi pikiran adalah kunci utama untuk meruntuhkan dominasi mereka. Betul sekali. Jangan sampai lepas sedikit pun, karena sekali pola lawan masuk, akan sangat sulit untuk keluar dari tekanan. All England 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Putri KW. Apakah dia bisa memecah kebuntuan gelarnya? Atau justru tergilas oleh keganasan top 4 dunia? Kita doakan yang terbaik untuk satu-satunya wakil tunggal putri kita ini. Semangat terus Putri KW. Jangan lupa ya teman-teman untuk terus dukung atlet kita. Bagaimanapun hasilnya, perjuangan Putri sebagai satu-satunya wakil patut kita apresiasi setinggi langit. Setuju, dan buat kalian yang ingin tahu perkembangan terbaru dari dunia badminton, pastikan tetap pantau kanal ini. Karena drama di lapangan bukan cuma soal menang kalah, tapi soal ketahanan pikiran dan semangat yang tidak pernah padam. Sampai jumpa di pertandingan nanti. Sampai jumpa, dan mari kita nantikan kejutan dari Putri KW di All England 2026. Oh ya, satu hal lagi yang menarik. Putri KW sempat bilang, kalau setiap pertandingan punya kesulitan sendiri-sendiri, tapi menjaga ritme melawan pemain elit itu butuh fokus ekstra berlipat ganda. Itu artinya fisik saja tidak cukup ya, otak harus terus bekerja sepanjang laga berlangsung. Benar, inilah yang membedakan pemain bagus dengan pemain yang benar-benar juara. Strategi harus dinamis, dan mental tidak boleh goyah sedikit pun. Luar biasa sekali perjuangan menjadi atlet elit. Semoga Putri bisa melewati rintangan di 8 besar dan memberikan kejutan besar bagi Indonesia. Mari kita kawal terus perjalanannya. Indonesia rindu gelar tunggal putri di All England. Dan semoga Putri KW adalah orangnya. Amin. Ayo Putri, tunjukkan pada dunia bahwa Sri Kandi Indonesia tidak mudah untuk dikalahkan. Baiklah, mari kita tunggu aksi hebatnya. Sampai jumpa lagi di update berikutnya.